waktu sudah dinyatakan positif nih, pernah nggak sih niat untuk nularin ke orang lain? Ngaco nih Mbaknya nih. Ini ngaco nih. Masa saya nularin? Mbaknya mau saya nularin? Oh enggak dong, mungkin suaminya biar karantina bersama kan? Ya enggak lah Mbak. Jadi kalau bisa tuh ya saya pada Siap? Enjoy the podcast. Halo viewer Ngaco, bertemu dengan saya Vita, host tamu Ngaco pada hari ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan teman saya, teman kerja saya pada saat itu. Ada Mbak Ocha. Halo Mbak Ocha. Halo Mbak Vita. Apa kabar Mbak Ocha? Alhamdulillah sehat. Duh, kayaknya kita buka masker aja dulu ya, okay. boleh ya? Oke, enak nih ya. Hai Mbak Ocha. Yes. Kesibukan kegiatannya apa sih sekarang ini? Kegiatannya ibu rumah tangga, 2 anak, 1 SD, 1 5 tahun. Wow, lagi lincah-lincahnya ya Bun. Lagi lincah-lincahnya Bun. Nah, selain itu ada bisnis kecil-kecilan lah di rumah. Oh, bisnis kecil-kecilan. Iya. Asik banget ya. Abis itu jaga warung. Jaga suami nggak? Jaga suami juga. Aduh, Mbak Vita. Mbak Ocha, nih Yes. aku kan sempat dengar kabar nih kalau Mbak Ocha sempat terpapar virus COVID-19, bener nggak sih? Ya, betul sekali Mbak Vita. Oh, itu gimana sih Mbak kronologinya sampai bisa kena COVID itu? Padahal kan aku tahu banget ya Mbak Ocha kemana-mana bawa tisu basah, ngelap-ngelap, bawa hand sanitizer, sampai tangannya keriput ya. Keriput kayak nenek-nenek. Ya, gimana sih ceritanya? Ya, jadi memang kita sudah memaksimalkan prokes dimanapun kita berada, tapi ya kita nggak pernah tahu ya kita itu bener. terjangkit atau terkena dari sumber yang mana gitu. Nah, saya itu sebenarnya tidak tahu bahwa saya sudah terpapar COVID-19 ya, karena saya merasa badan Baik-baik alhamdulillah aja. sangat sehat ya, sehat walafiat, tidak ada gejala apapun. Dan saya ini kan memang termasuk Ocha tanpa gejala ya, Oke, OTG. Boleh juga tuh. Nah, jadi saya memang tidak merasakan sama sekali gejala yang mungkin Dirasain orang-orang ya. Kayak berarti nggak demam, nggak pusing, mual segala macam tuh nggak? Sama sekali nggak ada. Even seperti kayak pusing-pusing atau demam ringan gitu nggak sama sekali. Jadi saya memang sudah ya pede ya bahwa memang insya Allah tidak terjangkit COVID-19. Tapi pada saat partner saya itu memang mengajak, karena kan memang partner saya tahu saya bekerja itu berhadapan dengan banyak orang. Kita PCR yuk, kita cek swab gitu kan. Saya tadi langsung swab berarti ya? Swab PCR ya. Okay. Saya memang tadinya tidak mau karena saya merasa sehat-sehat aja gitu kan? Nggak ada masalah gitu, dan saya tidak merasakan gejala apapun gitu ya. Nah, setelah dipaksa dan ya udah oke lah gitu, karena memang ya udahlah kita menjaga kesehatan ya gitu, nggak ada salahnya juga sih kita ikhtiar PCR. Ya. Betul. Nah, setelah di PCR, setelah hasilnya keluar, malah justru saya ya shock terkaget-kaget, ternyata saya positif gitu. Jadi ya bingung, saat itu juga bingung harus ngapain nih, langkah apa yang harus saya ambil gitu. Jadi yang pertama dikasih tahu tuh suami, pasti keluarga ya, dikasih tahu. Dan gimana reaksi suami tuh pas tahu? Untungnya suami saya itu tipikal yang tenang, santai ya, orangnya santai gitu kan. Oke, kamu positif, kita harus ngapain nih? Jadi, tapi saya tetap masih bingung ya, karena memang tidak pernah mengurus keluarga yang terpapar atau teman yang terpapar. Jadi benar-benar kita blind, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi berkat inner circle yang super luar biasa ya, support sekali, saya mengabari mereka dan mereka juga membantu saya sampai akhirnya saya membicarakan dengan orang tua. Saya memutuskan untuk isolasi mandiri, keluar dari rumah sementara. Oke, karantinanya waktu itu berapa lama Mbak Ocha? Kurang lebih seminggu ya. Seminggu ya? Kurang lebih seminggu. Karantina 1 minggu, sementara saya tahu sendiri Mbak Ocha kan anaknya mobile banget ya. Mobile di handphone. Iya. Nah, apaan aja tuh yang Mbak Ocha kerjakan selama karantina mandiri? Karantina mandiri bener-bener totally istirahat. Istirahat. Mungkin karena kemarin capek ngurusin usaha, ngurusin keluarga. Betul. Ya kan ya. Nah, jadi memang kayaknya disentil nih, disuruh istirahat dulu lah sebentar gitu kan, sambil. Tapi tetap ya kita harus stay positive thinking, karena memang itu satu-satunya memberikan kita motivasi gitu. Selain itu juga kita harus tetap
happy, teleponan sama orang rumah, video call dengan anak-anak, dan beberapa teman-teman dekat yang menjadi inner circle saya gitu, yang membantu dan support saya, benar-benar menjadi satu obat yang mujarab ya. Jadi alhamdulillah dalam seminggu itu saya sudah dinyatakan positif, dinyatakan negatif gitu. Jadi setelah seminggu swab PCR lagi tuh? Oh pasti. Jadi saya selama seminggu itu 3 kali PCR swab test, dan yang kedua dan ketiga sudah dinyatakan negatif. Alhamdulillah lah ya. Tapi dengan tetap mematuhi prokes ya, dan dokter pun visit untuk memastikan bahwa saya dalam keadaan baik-baik saja gitu. Karena kan takutnya ada gejala-gejala yang mengikuti. Jadi ya tetap minum obat lah segala macam. Gitu. Terus kalau misalnya keluarga pada saat itu ngasih taunya gimana sih, apalagi kan ada orang tua ya di rumah ya. Itu langsung swab berarti ya keluarga? Langsung. Jadi pada saat hasil saya keluar, pagi itu juga kami berbondong-bondong berbondong-bondong kami sekeluarga ke tempat swab itu ya, tempat saya swab juga gitu. Dan alhamdulillah satu rumah itu negatif semua. Jadi ya saya adalah putri yang terbuang sendiri ya, isolasi mandiri, tapi itu kan demi kebaikan bersama. Saya juga nggak mau egois untuk tetap di rumah karena ada orang tua dan ada anak-anak. Mungkin waktu itu ngiranya positif yang lain kali ya Mbak Ocha ya, berharapnya. Yang mana tuh? Positif hamil mungkin. Agak juga, cuma ya udahlah ya, mendingan hamil daripada COVID kayaknya. Iya betul banget. Terus gimana sih caranya Mbak Ocha ngejelasin ke anak-anak, kan tadi masih kecil, pasti kan mereka kan selama setahun ini kan biasa di rumah, biasa bareng Mbak Ocha, bareng suami, terus sekarang tiba-tiba harus dipisahin gitu 1 minggu. Nah itu PR-nya Mbak Vita, itu PR yang berat banget ya buat saya, apalagi kita sebagai seorang ibu yang punya anak masih oke lah kakaknya sudah kelas 4 ya, udah ngerti. Ini anak saya yang ibaratnya masih baby banget lah, 5 tahun. Itu yang gimana cara ngomongnya ya. Jadi saya pakai istilah liburan, tapi ternyata salah. Mereka turns out-nya liburan kok nggak ngajak-ngajak gitu. Ya kan? Jadi saya bilang bahwa mama butuh waktu istirahat sebentar, pisah sama adik sebentar, tapi nanti kita balik lagi gitu. Kita balik sama-sama lagi. Ya agak melo-melo sih saya hari pertama isoman itu, bener-bener nangis, stres gitu karena ninggalin apalagi anak-anak ya gitu kan. Tapi ya turns out-nya at the end of the day memang harus dijalani. Iya. Karena aku tahu Bang, Mbak Ocha tuh nggak cerita juga sama teman-teman dekat ya. Betul. Jadi benar-benar hanya keluarga aja yang Mbak Ocha tahu. Pertama keluarga, kedua teman yang sudah pernah kena. Jadi saya minta referensi apa yang harus saya lakukan. Kalaupun ada obat-obatan apa yang harus saya beli. Jadi lebih ke apa nih, what to do-nya apa nih gitu. Karena memang saya kan belum pernah siapa sih yang menyangka kita akan sakit ya gitu. Tapi so far alhamdulillah saya dikelilingi oleh inner circle yang luar biasa. Oke Mbak Ocha, waktu sudah dinyatakan positif nih, pernah nggak sih niat untuk nularin ke orang lain? Ngaco nih banyak nih, ngaco nih. Masa saya nularin? Banyak mau saya nularin? Oh enggak dong, mungkin suaminya biar karantina bersama kan? Ya enggak lah Mbak, jadi kalau bisa tuh ya, saya pada saat malah saya sudah dinyatakan negatif dan saya pulang ke rumah, itu masker tetap on. Jadi, tapi tetap bulu mata tetap on juga ya. Jadi biar orang tahu kalau saya udah sehat. Jadi masker itu tetap on, obat-obatan yang dikasih dokter tetap saya konsumsi sampai habis ya, sampai dengan dosisnya gitu. Dan alhamdulillah setelah memang setelah dinyatakan negatif, pulang ke rumah tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oh gitu. Obatnya banyak nggak sih Mbak Ocha? Banyak. Vitamin. Tapi itu kan kalau obat tergantung dari dokter masing-masing ya yang merekomendasikan. Sampai sekarang Mbak Ocha masih konsumsi obat-obatan atau udah? Kalau obat-obatan dari dokter sih otomatis sudah stop ya. Tapi yang sekarang dikonsumsi tiap hari sih pasti vitamin. Kayak vitamin C, vitamin D. Kan sekarang kalau obat yang gratis itu biasanya berjemur ya. Berjemur matahari jam 10 sampai 10.15 itu wajib hukumnya. Ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 10 jam gitu 8 kan. Belum bangun Mbak Vita. Kan entrepreneur ya, kalau kita kan kerja. Kalau kita kan manusia malam ya, jadi bangunnya siang aja gitu loh Mbak Vita. Mbak Ocha tadi kan sempat ngomong nih kalau misalnya kerja sebagai entrepreneurship gitu kan ya. Kecil-kecilan Mbak, baru mulai. Iya, apa sih Mbak kalau boleh tahu, bisnis apa sih? Bisnisnya itu di bidang wedding. Oh, menarik ya. Aduh, sayang sekali saya sudah menikah jadi nggak bisa pakai bisnisnya Mbak Ocha. Teman-temannya nanti dari kamu. Boleh banget. Nah, aku kan emang sempat ngecek Instagramnya Mbak Ocha nih di @ochaloga nih kalau teman-teman. By Ochaloga tuh. Kalau teman-teman mau
cari referensi kayak kotak seserahan ya Mbak Ocha ya? Jadi fokusnya memang di wedding stuff ya. Jadi pernak-pernik seputar dunia wedding atau dunia pernikahan seperti kotak seserahan. Kemudian kita juga ada wedding package, ada dekorasi. Tapi fokusnya adalah untuk acara-acara di rumah atau di hall kecil atau di aula. Iya, Jadi kita mainnya yang kecil-kecil dulu lah Mbak Vita. kecil-kecil Belum berani nggak saya Mbak, ya kan? Kecil-kecil kan lama-lama jadi bukit. Amin. Oke, ini saya ada cuplikan sedikit nih tentang si By Ocha Loga ini. Oke. Kita lihat dulu ya. Oke. Ya kurang lebih begitu ya Mbak Vita ya. Menarik ya Mbak Ocha ya. Ya lumayan. Bisnis perweddingan di tengah pandemi gini ya. Nah itu dia. Itu mulainya pas kapan sih Mbak Ocha? Mulainya itu Di Juni awal. tahun lalu. Jadi 2 bulan Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan setelah awal pandemi ya, yang masih di awal pandemi. Ya ampun. Gitu. Kenapa kepikirannya bisnis kotak seserahan sih? Atau di bisnis wedding mungkin Iya, di lebih tepatnya bisnis ya. wedding. Iya, jadi memang saat itu kan pandemi, kemudian wedding bisnis juga lagi down ya. Tapi saya berpikir bahwa pandemi tidak menyurutkan niat orang untuk beribadah dan menikah ya. Jadi memang saya betul-betul mau fokus, apalagi kan memang saya sudah maksudnya saya sudah resign dan saya jadi full time mother dan waktunya juga lebih banyak, dan kemudian saya belajar oh ternyata peluang ini ada gitu, dan ternyata alhamdulillah Mbak Vita bisa mengakomodir lah kebutuhan teman-teman yang membutuhkan jasa-jasa dekorasi untuk porsi yang simple, yang kecil gitu ya. Iya, menarik sih ya Mbak ya. Sayang banget kalau ketika zaman saya menikah belum ada kayak gini-gini, belum terlalu yang unik-unik seperti sekarang. Iya, belum hype, masih yang biasa aja gitu. Oke, balik lagi ke tadi pandemi tadi ya Mbak yang terkena COVID-19. Mbak Ocha bisa kasih saran gak sih ke viewer ngaco, apa tindakannya kalau misalnya terkena COVID-19? Apa yang harus dilakukan sih sama viewers? Ya, good question Mbak. Jadi kita tidak bisa pungkiri dimanapun kita bisa terkena atau terpapar penyakit apapun ya, termasuk COVID-19. Meskipun kita sudah memaksimalkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, we never know kita akan bisa, apalagi nih pandemi wabah ya. Siapapun bisa terkena. Betul. Yang pertama harus kita jalankan adalah yang paling awal adalah protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, setelah tahu kita terpapar COVID, apalagi OTG seperti saya ya Mbak ya, yang tidak menyadari bahwa selama ini kita berinteraksi, selama ini kita ngobrol sama orang, selama ini kita di kafe sebelah-sebelahan, kita nggak tahu bahwa dia OTG. Betul. Gitu ya. Jadi kalau memang kita hasil swabnya amit-amit ya, misalkan positif gitu kan, jangan panik. Karena kalau panik kita nggak bisa berpikir dengan jernih Mbak. Jangan panik, kemudian hubungi teman-teman atau keluarga yang pernah memang terkena. Kemudian hubungi juga mungkin ya RT RW Pemda setempat untuk mendapatkan bantuan yang lebih intensif lagi gitu ya. Kalaupun memang ada teman atau keluarga yang bisa bantu, ke rumah sakit atau ke dokter yang direkomendasikan. Intinya jangan panik Mbak, karena semua orang kalau panik itu nggak akan bisa berpikir bahwa next what to do-nya apa. Iya, gitu. betul banget sih, emang kayak ya, apalagi kan pandemi kayak gini juga kita nggak akan tahu sampai kapan ya Mbak Ocha ya. Jadi bener-bener 5M, prokes 5M tuh sekarang udah 5M ya? 5M Bukan 3M lagi ya? 3M, sekarang sudah 5 gitu. Udah banyak ya? Udah banyak banget sampai kita juga kadang udah mulai bosan ya, dan bingung juga, pengen keluar tapi takut nggak keluar, bosen kan di rumah gitu kan. Nah, oke. Mbak Ocha tadi balik lagi nih ke bisnisnya Mbak Ocha. Aku kan sebagai orang yang belum pernah berbisnis nih Mbak Ocha. Masa sih Mbak? Belum dong, aku mau belajar nih sama Mbak Ocha. Aduh Mbak, bisnis apa sih yang kira-kira mungkin pemula seperti aku yang bisa dijalanin gitu?
Ya Yang kayak nggak, ya nggak harus kayak Mbak Ocha, tapi yang ringan tapi bisa inilah. apa ya Mbak? Karena kalau misalkan kita ngomongin bisnis itu kan lebar banget ya Ah, gitu. Kalau saya pertama yang saya tangkap adalah passion. Saya adalah seorang master of ceremony, saya adalah seorang MC. oke. Jadi saya mau cari apa sih kira-kira yang berhubungan sama MC gitu kan. Dan kebetulan kotak seserahan, wedding itu kan identik dengan MC kan Oke. gitu. Jadi saya pun Satu paket ya. betul. Jadi saya juga suka menjual diri saya ke Iya. klien gitu kan. Kebetulan kan dulu menjual diri juga kan ke klien sebagai sales Sales. marketing. Ya jadi nggak jauh-jauh ya, intinya jualan gitu. Jadi Mbak mau paket-paket gini tapi saya masih kurang MC. Oh ya monggo, udah ada loh Mbak, jadi dipaketin aja gitu. Nah itu sebenarnya dari passion sih, dari passion kemudian bisa digali lagi. Nah nanti ketemu tuh, karena kalau misalkan kita melakukan tanpa passion, tanpa apa yang kita suka, takutnya terbengkalai. Dan Karena niat ya. betul, karena takutnya kan kita cuma ikut-ikutan orang, kita cuma Iya, lihat oh betul. hype ini, hype itu, viral ini, viral itu, tapi you don't have any passion on it, yang nggak bisa gitu, nggak akan bisa lancar. Itu sih menurut saya. Jadi back to your passion, gitu, back to your passion. Back lagi. to your passion. Oke. Tuh. Oke, viewer ngaco. Oke, makasih ya Mbak Ocha. Sama-sama, Mbak Vita. Udah ngobrol-ngobrol di sini. Pokoknya Sama-sama. semoga sukses untuk Mbak Ocha. Thank you. Untuk usahanya. Thank Semoga you. bisa lebih sehat lagi ya. Amin. Jaga amin. kesehatan buat Mbak Ocha dan keluarga. Sama-sama buat Mbak Vita. Jangan lupa viewer untuk like, comment, subscribe YouTube channelnya Indo Posko ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.